Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Semoga semua selalu diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan apa yang diketahui, dan semoga itu bisa menjadi sebab-sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian pekanan, dan materi kita masih sama dengan materi minggu lalu, yaitu fikih Ramadan. Berhubung sekarang sudah memasuki lewat dari pertengahan Sya'ban, maka artinya Ramadan itu sudah semakin dekat, dan penting bagi kita untuk mengilmui sebelum mengamalkan. Kalaupun itu harus diulang-ulangi setiap tahun, tidak masalah. Sebagaimana kami dulu diingatkan tentang yang namanya nasihat itu tidak cukup jika hanya disampaikan sekali. Bahkan harus dikatakan ping sewu. Harus kalau perlu sampai 1000 kali, 1000 kali. Kata Ustadz kami, kata pimpinan pondok, ping sewu. Kalaupun harus disampaikan 1000 kali, 1000 kali biar sampai paham. Harapannya agar kita semakin berhati-hati, kemudian juga semakin mengetahui ilmu dalam setiap tindakan-tindakan kita di bulan puasa, dan kita bisa mendapatkan kemuliaan dari puasa itu dengan seutuhnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin itu kita sudah membahas mulai dari yang pertama, yaitu bagaimana mengetahui masuknya bulan Ramadan. Kemudian setelahnya kita juga membahas tentang bagaimana syarat-syarat sahnya puasa. Kemudian kita juga membahas bagaimana yang namanya syarat wajibnya puasa. Syarat sah puasa ada berapa? Syarat sah puasa ada 4, yaitu yang pertama Islam, yang kedua akil, yang ketiga suci, yang keempat yaitu ilmu untuk mengetahui tentang masuknya waktu puasa. Jadi Islam, akil, suci, dan juga ilmu. Sedangkan syarat wajibnya puasa ada berapa? 5. Apa yang pertama? Islam. Yang kedua akil balik atau mukallif. Yang ketiga mampu. Yang keempat sehat. Yang kelima menetap. Sekarang kita masuk kepada penjelasan yang baru, yaitu tentang arkanus syiyam. Arkanus syiyam. Arkan itu apa? Arkan itu adalah jamak dari rukun. Ruknani, arkanun. Rukun, 1 rukun, ruknani, 2 rukun, arkanun, 3 rukun atau lebih. Apa itu yang dimaksud dengan rukun ataupun arkan? Yang dimaksud dengan rukun ataupun arkan, yakni annal arkan allati la tatahaqqaqu mahiyatas shaumi illa biha. Puasa tidak dianggap menjadi ibadah yang sah kecuali rukun-rukun ini dilaksanakan. Berarti kalau rukun ini ketinggalan, tidak sampai kita laksanakan, puasa kita tidak sah. Puasa kita menjadi tidak mendapatkan pahala. Makanya kita perlu tahu, jangan sampai kelewat, jangan sampai tertinggal. Jangan-jangan selama ini puasa saya rukunnya tidak terlaksana. Jangan-jangan selama ini puasa saya itu masih kurang dan sebagainya.
Oleh karena itu kita perlu tahu bahwasanya rukun-rukun dalam puasa itu harus mendapatkan perhatian khusus agar puasa kita menjadi puasa yang lebih afdol, bermakna, dan juga puasa yang sahih atau yang benar. Ada berapa rukun puasa? Ada 3. Rukun puasa ada 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Dikatakan dalam kitab Safinatun Najah dari Syekh Salim bin Suraim rahimahullah, beliau katakan rukun puasa yang pertama yaitu berniat sejak malam hari di setiap hari selama bulan Ramadan. Kalau di sini dikatakan fil fardi, berniat dari malam setiap hari untuk puasa wajib. Untuk puasa wajib. Bagaimana maksudnya? Kita akan bedah. Dikatakan dalam kitab Nailur Raja dari Syekh Ahmad rahimahullah, beliau katakan al-ma'na annal awwala min arkani shaumil fardi walau nadhran au qadaan au kafaratan au min sabiyyin niyatuhu likulli yaumin. Puasa-puasa yang harus diniatkan sejak malam harinya itu yang pertama puasa fardu. Apa puasa fardu? Puasa wajib. Sama kalau kayak sholat fardu artinya sholat wajib. Puasa apa yang disebut dengan puasa wajib? Puasa di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu puasa nazar. Bernazar. Oh, saya kalau anakku lulus ini saya akan bernazar untuk berpuasa. Maka ketika akan berpuasa itu diniatkan dari malam harinya. Oke. Yang ketiga yaitu puasa qadha atau puasa mengganti. Yang keempat yaitu puasa kafarah. Apalagi ini kafarah, Ustadz? Kafarah ini artinya adalah puasa penebus dosa. Karena ada beberapa hal yang dilakukan sehingga dia jatuh hukum untuk wajib membayar kafarah. Orang yang seperti apa yang membayar kafarah, bagaimana cara membayar kafarah dan sebagainya akan kita bahas setelah ini. Jadi 4 jenis puasa itu dalam mazhab Syafi'i menurut kitab Safinatun Najah harus diniatkan sejak malam hari. Yang pertama apa? Puasa wajib atau fardu. Yang kedua yaitu puasa nazar. Yang ketiga puasa qadha. Yang keempat puasa kafarah. Dan itu sejak kapan kita boleh berniat? Sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Biasanya kalau di tempat kita terbitnya fajar itu ditandai dengan azan subuh. Maka biasa kita dapat di beberapa daerah orang dari semenjak malam mungkin habis sholat taraweh atau habis sholat witir langsung sama-sama berniat untuk puasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu anjuran dalam mazhab Syafi'i bahwa puasa Ramadan harus dihadirkan niatnya sejak malam hari lebih baik. Batas terakhirnya sampai waktu sebelum masuk imsak. Sebelum masuk azan subuh. Itu harus berniat. Bagaimana kalau dia tidak berniat? Nanti akan kita jelaskan. Misal dia kelupaan. Contoh, kelupaan, kemudian sahurnya kesiangan dan dia belum berniat dari malam hari. Apakah puasanya sah atau tidak, atau harus mengganti puasa di hari lain? Akan kita jelaskan. Kemudian disebutkan falau nawa awwala lailatin min ramadhana shauma jami'i syahri lam takfi niyatuhu li ghairil yaumil awwal.
Lakin yambaghi lahu dzalika biniyatin taqlidi Malik. Baik. Dalam mazhab Syafi'i, berniat atau menghadirkan niat untuk puasa Ramadan wajib dilakukan setiap hari. Ustadz, boleh enggak kalau misalnya saya berniat itu di awal Ramadan saja untuk 1 bulan full? Berarti dia rapel ini. Jadi hari pertama Ramadan dia sudah berniat, waktu habis tarawih pertama dia langsung berniat nawaitu shauma godin. Bukan cuma shauma godin, dia bilang kan shauma godin artinya aku berniat puasa besok hari. Iya, nawaitu shauma godin. Tapi dia tambah lagi shauma godin syahrin. Aku berpuasa besok hari sampai 1 bulan full. Boleh enggak seperti itu? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Jika ada yang berniat seperti itu untuk 1 bulan full, maka yang terhitung sah cuma niat puasanya besok. Puasa hari kedua, ketiga, dan keempat. Kalau dia tidak hadirkan niat di malam hari, batal puasanya. Berarti kalau haid, niat ulang. Jelas. Ketika di pertengahan puasa jatuh haid, kemudian mungkin di minggu ketiga atau minggu keempat itu bersih lagi, maka harus niat lagi di setiap harinya. Kecuali pendapat dalam mazhab Imam Malik. Dalam pendapat Malik atau Malikiyah itu dibolehkan untuk sekali niat buat 1 bulan ke depan. Puasa mereka sah atau tidak? Menurut pendapat Malik itu puasanya sah rahimahullah. Menurut pendapat Imam Malik rahimahullah puasanya sah. Tapi kalau kita di mazhab Syafi'i itu dikatakan tidak sah. Harus tiap malam menghadirkan niat. Makanya kalau biasa itu orang habis sholat witir, ibu-ibu, bapak-bapak jangan langsung buru-buru pulang. Tunggu dulu sampai selesai baca doa. Karena dalam doa itu juga ada dibacakan niat puasa. Kita ini sudah lupa mau buru-buru, aduh saya punya kue di sana kelupaan, aduh saya mau makan lagi, mau cari nasi goreng, mau cari bakso, lupa hadirkan niat. Kemudian sampai besoknya mungkin karena dia makan kekenyangan ya, makan terlalu kenyang sampai jam 11, ketiduran, tidak sempat bangun sahur, tidak sempat berniat, bangun jam 4:30 orang sudah azan. Aduh, bagaimana puasanya? Tidak sah, batal puasanya kalau dia tidak menghadirkan niat di malam hari. Ya, bikin-bikin kue, tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang bikin-bikin kue tidak lupa berniat. Karena kalau lupa berniat, aduh, berat pertanggungjawabannya, harus mengulang. Kita rugi dong 2 kali, sudah puasanya tidak diterima, habis itu mengulang pula nanti di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain. Jadi jangan buru-buru pulang habis tarawih, kecuali uzur sekali. Memang betul-betul aduh sudah tidak tahan, sakit perut, kan tidak mungkin mau tunggu sampai selesai imam baca doa toh, misal saja. Kalau pas tentang sahur boleh. Jadi dikatakan tadi itu jarak untuk menghadirkan niat itu mulai dari berbuka puasa sampai waktu sahur atau sebelum azan subuh. Ketika azan subuh masih sempat menghadirkan niat, tidak apa-apa. Tapi kalau lewat azan subuh, maksudnya azan subuh ini sebagai tanda sudah terbitnya fajar. Tapi kadang-kadang ada juga masjid yang lambat. Nah, kita katakan sampai terbitnya fajar saja, supaya lebih detail. Sampai terbitnya fajar shadiq, maka di situ batas akhir menghadirkan niat. Allahu a'lam. Kita nih yang orang tua punya anak-anak, kalau anak-anak kita itu tidak sampai menghadirkan niat waktu habis sholat tarawih, karena biasa kan anak-anak habis sholat tarawih baku giling sana sini, lari ke sana. Terus andalan itu kalau dulu-dulu sarung dilipat, dikasih kayak shal, saya bilang kayak orang paling keren, padahal cuma sarung. Astagfirullahaladzim. Sudah langsung duluan mau pergi sama teman-temannya, keliling ke sana kemari, mau main bola dan lain sebagainya, lupa menghadirkan niat. Ingatkan mereka supaya ketika bangun subuh, waktu mau sahur, suruh berniat lagi. Jangan cuma dikasih makanan, tidak diingatkan berniat. Kita orang tua bertanggung jawab.
Kalau misalnya anak-anak kita sampai lupa berniat. Baik, liyahsulalahu indahu shaumul yaumil ladzi yunsaniyatahu fi lailatihi. Selanjutnya, amma shaumun nafli ka shaumi sitti syawalin wa yaumi arafah wa tasu'a wa asyura fatajuzu niyatuhu lailan wa naharon qabla zawal. Tadi dikatakan puasa yang harus menghadirkan niat sejak malam hari. Puasa apa saja? Puasa wajib atau puasa Ramadan ya. Yang kedua puasa puasa nazar. Yang ketiga qadha. Yang keempat kafaroh. Berarti Ustaz ada dong puasa lain yang tidak harus menghadirkan niat sejak malam hari. Misal saya pengen puasa Senin Kamis. Awalnya itu dari malam hari tidak ada keinginan puasa. Cuma ketika bangun habis subuh lihat, aduh tidak ada stok beras. Mau pergi beli kue, aduh dompet kosong. Misal, saya niat puasa saja. Kapan dia hadirkan niat puasanya? Jam 8 pagi. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, asalkan selama dari azan subuh sampai jam 8 pagi dia tidak makan atau tidak berhubungan badan. Kalau sempat makan, minum, minum dulu setengah 6. Habis itu jam 8 pagi mau niat. Baru ingat kok tidak ada beras. Nanti lihat tidak ada beras, tidak ada uang beli kue, baru mau puasa. Tidak bisa. Jadi untuk puasa sunnah seperti Senin Kamis atau puasa puasa Ayyamul Bid atau puasa apa lagi? Puasa Daud dan puasa-puasa lainnya, itu jika niatnya dihadirkan di pagi hari boleh-boleh saja. Sampai kapan batas waktu menghadirkan niat? Sebelum sholat zuhur. Baru berniat nanti jam 10, jam 11 boleh. Sudah lapar sekali, tidak ada apa-apa, sudah niat puasa juga. Iya, biar laparnya juga berkah gitu. Daripada cuma lapar, tunggu-tunggu juga tidak ada, tidak juga puasa, tidak dapat pahala juga. Jadi boleh-boleh saja menghadirkan niat untuk puasa sunnah di pagi hari sampai kapan? Sebelum zuhur. Tapi dengan syarat apa? Oke, tidak minum, tidak makan, tidak berhubungan, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa dari semenjak ba'da subuh sampai waktu dia mau berniat itu. Itu rukun yang pertama, yaitu menghadirkan niat sejak malam hari. Khusus bagi puasa wajib dan sejenisnya. Adapun puasa sunnah, boleh tidak kalau misalnya niat itu tidak dari malam hari? Boleh. Kalau untuk ganti puasa, qadha puasa, harus dari malam hari. Taib. Poin yang kedua atau rukun yang kedua, tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Yaitu rukun yang kedua dari puasa adalah meninggalkan segala macam pembatal-pembatal puasa. Dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Apa maksudnya? Kita jelaskan di sini. Al ma'na anna tsani min arkani shaumi walau nafilan tarkus shaimi jami'al mufattirat. Semua pembatal-pembatal puasa bagi orang yang berpuasa itu harus ditinggalkan, dan itu merupakan rukun walaupun dia puasa sunnah. Maka ini kalau kayak kita bilang kemarin ada puasa mutih. Dia puasa tapi tidak puasanya itu hanya tidak minum air, tidak makan nasi putih. Kalau nasi kuning boleh, kalau pulut hitam boleh, gitu. Kalau pulut merah boleh. Ini bukan termasuk puasa dalam syariat. Nah, kalau puasa dalam syariat itu semua pembatal-pembatalnya harus dihindari walaupun itu hanya puasa sunnah. Contoh pembatal-pembatal puasa itu seperti apa? Makan dan
makan dan minum, atau berhubungan suami istri, atau istiqoah. Apa itu istiqoah? Istiqoah itu membuat dirinya muntah. Mungkin dia masukkan tangan ke dalam sekitaran amandel situ, disengaja, muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu. Ataupun jadi itu ya, jima, berhubungan badan, makan dan minum, muntah yang disengaja. Kemudian juga hala kaunihi dzakiran lisaumi mukhtaron aliman. 3 syarat ini. Ketika dia melakukan pembatal puasa itu, pertama, dia harus dalam keadaan ingat. Kalau dia lagi puasa, tidak lupa. Tidak lupa. Khususnya puasa wajib. Bagaimana kalau puasa wajib? Misal nih, orang puasa wajib Ramadan, kemudian tiba-tiba habis karena dia sementara mengaji karena ada proses kenaikan tingkat ini binaan diuji Ramadan misalnya, ustazahnya ini sakit leher gitu karena orang yang diajar ini, orang yang diuji dikasih tahu 1 kali 2 kali tidak dengar, ulangi sampai sakit leher kasih tahu, ya kan, sakit leher ini, akhirnya pergi ke dapur minum, habis minum harus ada astagfirullahaladzim, saya puasa. Nah, ini kondisi berarti dia minum saat lupa. Kalau itu puasa Ramadan, boleh enggak dilanjutkan? Boleh. Kalau puasa Ramadan, boleh. Jadi besok pas hari pertama jam-jam 11 haus langsung minum. Puasa, aduh lupa. Padahal dalam hati sengaja. Astagfirullahaladzim. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Kalau dia ingat dia puasa, kemudian tetap melaksanakan pembatal puasanya, maka puasanya langsung dikatakan batal saat itu juga. Tapi kalau dalam kondisi lupa, boleh dilanjut? Boleh. Puasa sunnah bagaimana? Kalau puasa sunnah tidak boleh. Misal puasa Senin Kamis ataupun puasa apa lagi? Puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, tiba-tiba jam 10 haus pengen minum, atau tiba-tiba dikasih kue, tabe Ustadz ada kue, ya enak ini kue, makan panada 1 gigi, kenapa kayak enak sekali nih panada hari ini ya, tidak pernah saya makan panada seenak ini, langsung ente puasa, astagfirullahaladzim, ya puasa saya. Dilanjutkan dengan minum Ya ya? sudah, mau diapa, karena kan puasa sunnah. Kalau sudah puasa sunnah dan batal di pertengahan, harus dibatalkan sisanya. Tapi kalau puasa wajib boleh lanjut? Boleh. Oke, tadi yang pertama dia menghindari pembatal puasa kecuali dia lupa, atau yang kedua dipaksa. Ada disandra sama pencuri, terus habis itu dikatakan ente puasa? Iya puasa. Mungkin pencurinya iseng, habis itu pengen buat dia ini batal puasanya. Ente harus makan ini lalampa, kalau tidak makan saya bunuh. Astagfirullahaladzim. Tidak, ini bukan kode. Cuma itu makanan-makanan yang biasa saya suka, tiba-tiba terlintas saja. Kode sudah ini. Sudah kode namanya. Astagfirullahaladzim. Oke. Tiba-tiba pencurinya bilang, kamu harus makan lalampa. Kalau kamu tidak makan lalampa, saya bunuh. Atau anggota keluargamu saya siksa. Ini kan posisi dia dipaksa. Kalau posisi dia dipaksa seperti itu, boleh dia makan. Setelahnya, dia boleh lanjutkan puasa wajibnya. Karena kondisi dipaksa. Habis selesai makan 1, masih ada kah? Astaga. So tidak dipaksa lagi. Kalau dipaksa lalampa dengan air minum apa? Astagfirullahaladzim. So bukan dipaksa itu. Ya Allah ya Rob. Nah, jadi kalau dia dipaksa menghindari pembatal puasa kecuali dia lupa atau dipaksa. Yang ketiga,
baru masuk Islam atau tidak memiliki ilmu. Nah, ini yang ketiga ini tulis saja tidak memiliki ilmu. Misal ada orang baru masuk Islam, mu'alaf, belum pernah puasa, baru mulai puasa perdana tahun ini. Terus tidak ada juga yang bimbing dia, mungkin dia tinggal di kos sendiri gitu kan. Dia belum tahu puasa itu seperti apa. Yang dia tahu puasa itu tidak makan dan tidak minum. Tapi dia pagi sarapan, niatnya dari jam 9 nanti baru mau tahan makan sampai jam 6. Setelah itu dia masuk kantor, ditanya bagaimana puasamu hari ini, puasa perdana toh? Iya, saya puasa perdana. Jam berapa sahur? Jam 8. Tidak boleh sahur jam 8. Tidak ada yang kasih tahu saya. Kau tidak nonton YouTube kah? Tidak ada paket dataku. Gitu. Jadi intinya orang ini baru masuk Islam, tidak ada ilmu puasa, bagaimana pembatal-pembatal puasa dan lain-lain. Akhirnya dia sahur jam 8. Pertanyaannya, boleh enggak dia lanjut? Boleh. Kalau untuk puasa Ramadan, boleh dia lanjut. Kemudian setelah itu diedukasi, dipahamkan, sahur itu sekian batasnya, tidak sampai lewat jam 8, hanya sampai sebelum munculnya fajar shadiq, atau biasa kita dapatkan itu sebelum azan subuh. Lewat daripada itu tidak boleh. Sampai kapan? Kalau siang saya haus boleh enggak? Biar cuma minum 1 gelas, tidak boleh. Siang tidak boleh makan dan minum juga sampai nanti maghrib. Diedukasi seperti itu. Jadi kalau orang tidak memiliki ilmu, tidak tahu ilmunya, kemudian dia makan, boleh baginya melanjutkan puasa wajibnya. Setelah dikasih tahu, maka dia tidak boleh lagi melakukan itu. Jadi syarat yang rukun yang kedua itu apa? Meninggalkan pembatal puasa, kecuali dia lupa atau dipaksa atau tidak punya ilmu. Rukun yang ketiga disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, yaitu wasoimun. Apa itu soim? Orang yang berpuasa harus betul-betul ada wujudnya dia puasa. Orang yang mau berpuasa itu ada, hadir gitu, bukan orang lain. Maksudnya apa? Nah, kalau sholat itu kan ibadahnya nampak, jelas. Kita lihat dia ruku, dia sujud, dia duduk di antara dua sujud, dia tahiyat, kita lihat. Tapi ibadah puasa ini tidak kita lihat, tidak nampak. Bisa jadi orang di depan kita bilangnya puasa, tapi di belakang sana mie goreng 2 bungkus habis. Bisa jadi toh. Nah, makanya rukun yang ketiga itu harus betul-betul ada yang berpuasa. Kalau dia berbohong, maka itu rukunnya sudah batal. Dia bilang depan kita puasa, tapi di belakang makan mie goreng, itu sudah batal. Maka harus benar-benar ada wujudnya si yang berpuasa tersebut. Jelas ya? Jadi rukun yang ketiga Bapak Ibu adalah adanya orang yang sedang berpuasa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan terkait rukun-rukun puasa, atau mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman aneh ketika sedang berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, terus mendekati sholat azan, kita sakit demam, terus tiba-tiba muntah, apa masih bisa diteruskan puasanya? Oke. Baik, terkait muntah itu kalau tidak disengaja, ulama mengatakan boleh tetap melanjutkan puasanya. Tapi setelah muntah dia harus membersihkan mulutnya, mungkin dengan berkumur-kumur, dibersihkan setelah itu. Kalau dia rasa masih memiliki kekuatan mampu untuk berpuasa, silakan dilanjutkan. Tapi kalau dia rasa sudah tidak mampu, badannya makin lemas, dia coba tahan, muntah lagi, muntah terus dan terus menerus seperti itu, maka sebaiknya dia membatalkan puasa itu. Karena di antara syarat wajibnya berpuasa adalah apa? Sehat. Jadi kalau kondisi tidak sehat, lebih baik dibatalkan.
Ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, baik, kita lanjutkan. Faslun, bab selanjutnya. Bab ini menjelaskan tentang pembatal-pembatal puasa yang pertama. Akan menjelaskan tentang pembatal-pembatal puasa dan dimulai dari pembatal puasa yang pertama ini. Jadi ada kaidah begini, Bu. Kullu man aftara fi Ramadan fa alaihil qada illa thalatha. Setiap orang yang berbuka di siang hari Ramadan atau batal puasanya, maka dia wajib untuk mengganti puasanya kecuali 3 orang. Anak kecil, orang yang kafir dari lahir, non muslim dari lahir, yang ketiga orang yang gila. Anak kecil, orang non muslim dari lahir, yang ketiga orang gila. Mereka ini tidak wajib untuk mengganti puasa. Jadi Ustadz, kalau misalnya ada orang sudah bertahun-tahun, ada dia punya hutang puasa tidak diganti-ganti, dia apa jatuhnya? Ya antara 3 itu, kalau mungkin dia bukan anak kecil, dia mungkin orang kafir dari lahir, atau mungkin dia gila. Begitu. Jadi kalau orang murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, apakah dia harus mengganti puasanya? Iya, harus mengganti puasanya dalam mazhab. Murtad selama 5 tahun, setelah 5 tahun dia masuk Islam lagi, mungkin kena hidayah dan taubat. Puasanya selama 5 tahun itu, Ramadan yang dia lewati selama 5 tahun, itu wajib dia ganti. Wajib dia ganti. Baik, kita masuk ke bab pembatal puasa. Dimulai dari pembatal pertama, yaitu berhubungan badan suami istri. Kenapa dimulai dari ini? Alasannya adalah pembatal puasa yang paling banyak tuntutan cara menggantinya adalah yang disebabkan berhubungan badan suami istri di siang hari. Apakah cukup cuma dengan mengganti puasa saja? Tidak cukup. Tapi harus diikuti dengan membayar kafaroh. Apa itu kafaroh? Kafaroh itu dari kata-kata kafrun. Kafrun yang artinya penutup. Kalau mungkin ada kata serapan di Indonesia itu disebut apa? Cover. Cover, tahu cover? Biasa kalau buku ada covernya, berarti ada penutupnya. Kalau bahasa Arab disebut kafrun, penutup. Penutup dari apa? Penutup dari dosa-dosanya. Jadi, orang yang berhubungan badan, pasangan yang berhubungan badan suami istri di siang hari waktu Ramadan, dia harus mengganti puasanya plus bayar kafaroh. Apa itu kafaroh? Kafaroh yang harus dilakukan oleh pasangan ini atau untuk yang membatalkan ini, itu pertama adalah itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub allati takhillu bil amal. Membebaskan budak wanita muslimah yang tidak cacat. Harus membebaskan budak wanita muslimah yang tidak cacat. Yang kedua, yaitu berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Bagaimana Ustadz kalau misalnya saya pernah berpuasa kafaroh, pas hari ke-30 batal besoknya, tidak lanjut. Apakah bisa saya lanjutkan di hari lusanya? Tidak bisa, harus diulangi dari awal. Harus diulangi dari awal. Bagaimana kalau tinggal 50 sudah 59 hari saya puasa Ustadz, besoknya saya lupa. Harus diulangi dari awal. Halangan? Halangan. Kalau halangan ini ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Akan kita dengarkan setelah ini.
dia dapat semua dapat, harus puasa semua dua orang ini. Ah, itu dia penjelasannya, hubungannya tadi dengan halangan. Hubungannya dengan halangan. Oke, jadi yang kita bahas dulu pembayaran kafaroh. Pertama, membebaskan budak muslimah yang tidak cacat. Yang kedua, berpuasa 60 hari berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Pertanyaannya, boleh tidak Ustadz? Kalau saya pilih salah satu saja, tidak boleh. Berarti puasa juga? Bukan seperti itu. Harus dimulai dari yang namanya paling atas. Membebaskan budak, tidak boleh dia pilih salah satu. Harus dia jalani paling atas dulu. Bisa enggak dia membebaskan budak? Harus cari cara. Oh, tidak ada budak sekarang. Oke, berarti dia mendapatkan uzur untuk tidak melakukan yang pertama. Baru turun yang kedua, tidak bisa langsung loncat. Saya kasih makan saja 60 hari, 60 orang, tidak bisa. Tidak bisa dipilih. Nah, yang kedua baru dia laksanakan dulu puasa 60 hari berturut-turut. Sudah puasa, tahu-taunya tidak mampu. Puasa lagi, hari ke-59 batal lagi. Puasa lagi sampai 3 kali dia ulangi berturut-turut, tidak mampu juga. Ya sudah, baru sampai di yang terakhir memberi makan 60 orang miskin. Maka ini untuk membayar kafaroh tidak kita memilih, tapi melakukan prosedurnya sesuai dengan urutan yang paling pertama baru yang paling ke bawah. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, wa yajibu ma'al qada'is lisaumi al-kafaratul uzma, dan wajib dengan mengqadha puasa diikuti membayar kafarah, wat ta'ziru sebagai bentuk pendisiplinan, ala man afsada saumahu bagi orang-orang yang membatalkan atau merusak puasanya di bulan Ramadan, yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lisaum, sehari penuh karena alasan berhubungan suami istri dan juga dia berdosa dan lain sebagainya. Akan kita jelaskan setelah ini. Tadi kita sudah jelaskan pertama, pembatal puasa yang harus dibayar tidak cukup dengan kodok, tapi harus sesuai juga dengan membayar kafaroh, yaitu berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kita juga sudah jelaskan kafaroh itu bayarnya seperti apa, yaitu harus pertama membebaskan budak muslimah. Kemudian kalau tidak mampu puasa 60 hari berturut-turut. Kalau tidak mampu baru yang terakhir memberi makan 60 orang miskin. Nah, di sini dijelaskan bagaimana maksud dari orang-orang yang harus membayar puasa plus kafaroh ini. Oke. Wal ma'na annal qadha'a lis-shaumi wal kafaratal uzma wat ta'zira yajibna ma'an ala man ijtama'a fihi ahada asyara qaidan. Artinya puasa yang wajib diqadha dan diikuti dengan membayar kafaroh sebagai bentuk pendisiplinan secara bersamaan itu berlaku jika terkumpul pada salah satu orang yang membatalkan puasa tersebut 11 syarat. 11 syarat. Yang pertama, kaunuhu wati'an fala kafarata 'alal mautu. Yang pertama yaitu bagi orang-orang yang melaksanakan hubungan badan dan dia yang menginginkannya. Al-wati fala kafarata 'alal mautu. Tadi sempat bertanya bagaimana jika haid. Kemudian dia bertanya, Pak Siap tanya apa? Apakah kedua suami istri ini harus membayar kafaroh bersamaan? Jawabannya, dalam mazhab Syafi'i yang membayar kafaroh hanyalah laki-laki yang memaksa istrinya untuk
berhubungan badan di siang hari. Sedangkan sang istri yang hanya pasrah mengikuti keinginan suami yang aslinya tidak mau melakukan itu, tidak ada membayar kafarah. Dia hanya cukup mengganti puasa saja. Apa? Ya? Sakit? Maksudnya? Sementara puasa, kemudian dia sakit. Kalau sakit, maka dia harus mengganti puasanya, Bu Ira. Mengganti puasa qadha. Jadi siapa saja yang wajib membayar puasa plus kafarah? Laki-laki saja. Perempuannya, istrinya yang diminta untuk melayaninya, apakah wajib? Tidak. Istrinya hanya apa? Mengganti puasa. Kemudian yang kedua, kaunul wad'i mufsidan fala kafarata ala man jama'a nasiyan au mukrihan. Yang kedua yaitu berhubungannya bukan karena sebab lupa ataupun dipaksa. Bisa enggak orang berhubungan badan suami istri lupa? Bisa. Bagaimana kasusnya? Mungkin mereka berhubungan badan di waktu subuh, mengiranya masih masuk waktu bebas, belum sampai masuk waktu imsak gitu. Tahu-taunya setelah selesai dibuka sudah 5:30, sudah terang. Mungkin tadi rumah ditutup rapat. Astagfirullahaladzim, sudah lewat. Pantas sudah tadi azan tidak kedengaran. Bang, kenapa ketawa bang? Kalau yang seperti itu, nah dia tetap harus yang namanya membatalkan puasanya. Begitu. Membatalkan puasanya. Tapi tidak mengganti kafarah. Oh, tetap bayar kafarah, laki-laki. Supaya jelas, kan ada laki-laki di sini. Astaga. Oke, kemudian syarat yang ketiga yang harus ganti puasa plus bayar kafarah adalah saat dia berpuasa Ramadan. Oke, saat dia berpuasa Ramadan. Ada ibadah lain yang itu bisa batal karena berhubungan suami istri, tapi tidak harus membayar kafarah. Apa itu? Iktikaf contohnya. Iktikaf ini kan tidak harus mesti di bulan Ramadan. Boleh di bulan-bulan lain kita itu untuk berniat iktikaf. Pengen diam 5 hari di masjid, 3 hari di masjid, 10 hari di masjid, boleh-boleh saja. Itu namanya ibadah iktikaf dan tidak harus di bulan Ramadan. Cuma Nabi memberikan contoh dilaksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ibadah iktikaf ini jika dilakukan di luar Ramadan, itu salah satu yang membatalkannya adalah berhubungan suami istri. Maka ketika orang sedang niat iktikaf di bulan Januari misalnya, tidak bulan puasa, kemudian tiba-tiba dia pengen berhubungan suami istri yang awalnya niat iktikaf 5 hari tapi baru hari kedua sudah pengen pulang berhubungan dengan istrinya, maka niat iktikafnya langsung batal. Ibadah iktikafnya langsung batal. Tapi apakah perlu bayar kafarah? Tidak. Karena bukan puasa. Yang keempat, oke tadi yang pertama apa? Syarat yang pertama? Orang-orang yang melaksanakan pembantu yang diminta oleh suaminya. Yang pertama itu kaunuhu wati'an. Suami ini yang memaksa untuk melakukan hubungan, dia yang harus membayar kafarah. Oke. Yang kedua, dia harus betul-betul sadar, tidak lupa ataupun tidak dipaksa. Nah, istri ini masuk kondisi kedua. Dipaksa suami kan? Dipaksa suami maka tidak membayar kafarah. Yang ketiga yaitu posisi dia sedang berpuasa. Kalaupun ibadah lain tidak apa-apa. Oke, tidak bayar kafarah. Kalau tapi dia sedang berpuasa harus bayar kafarah. Yang keempat apa? Puasanya haruslah puasa Ramadan. Bagaimana kalau puasa sunnah? Puasa Senin Kamis, tiba-tiba siang hari pengen berhubungan badan dengan pasangannya. Harus bayar kafarah atau tidak? Kalau puasa sunnah kemudian batal karena berhubungan badan, tidak membayar kafarah.
Kalau puasa qadha? Tidak. Puasa qadha tidak. Kalau nazar. Tidak. Hanya puasa Ramadan saja. Nazar, qadha dan sebagainya tidak. Yang kelima, kaunuhu minhu yakinan fala kafarata ala man shamahu bijtihadin wa wati'an. Yang kelima, syaratnya adalah dia yakin bahwasanya hari itu puasa Ramadan. Memang ada orang yang bisa dikatakan tidak yakin. Kemarin kita sudah jelaskan tentang syarat-syarat ataupun cara-cara menentukan Ramadan. Salah satunya itu dengan ijtihad. Betul? Bagaimana itu ijtihad? Ketika orangnya sedang mungkin dalam kurungan, dalam sel, di tempat yang tidak bisa mengetahui keadaan luar, akhirnya dia harus tetap berpuasa, tapi menentukan awal puasanya dia memakai metode ijtihad, berusaha menghitung sendiri, begitu. Nah, orang yang memakai metode ijtihad dalam menentukan Ramadan, bisa jadi dia itu puasanya tidak sesuai waktu, mungkin terlalu cepat. Iya kan? Bisa jadi terlalu cepat. Nah, ketika posisi ini dia sedang berpuasa dalam kondisi ijtihad, kemudian di tengah hari dia itu berhubungan badan, maka tidak harus membayar kafarah. Karena posisi dia menentukan puasa itu masih dalam kondisi ijtihad dan memang ternyata puasanya belum masuk puasa Ramadan. Yang keenam. Sudah sampai yang keenam. Yang keenam adalah berhubungan menjadi penyebab pertama dia batal puasa. Berhubungan menjadi penyebab pertama dia batal puasa. Maksudnya seperti apa, Ustadz? Jika ada orang batal puasanya bukan karena berhubungan. Pertama dia jam 9 lapar sekali, langsung pengen makan. Dia makan dulu, habis makan baru berhubungan. Apakah wajib bagi dia membayar kafarah? Tidak. Karena penyebab pertama dia batal adalah makan, bukan berhubungan. Dalam posisi puasa Ramadan. Iya, dalam posisi siang hari bulan Ramadan. Tapi kalau dia berhubungan dulu, habis itu makan, tetap harus bayar kafarah. Jelas ya? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jangan dikasih tahu, jangan dikasih tahu. Bahaya nanti kalau suami-suami tahu. Makan dulu baru puasa, kasih makan dulu. Astagfirullahaladzim. Oke. Oke, ini ada syarat ketujuh tadi menarik untuk dibahas. Syarat ketujuh, orang yang harus mengganti puasa plus dengan membayar kafaroh adalah bukan seorang musafir yang sedang berniat puasa. Jadi kalau musafir di bulan Ramadan, kemudian dia di awalnya niat puasa, di pertengahan jalan pengen berhubungan dengan pasangannya dalam safar. Iya, ya jelas, bukan cari di luar, itu tidak boleh, itu zina. Tidak boleh. Antum ini, jelas sama pasangannya, antum ini Oke,
dua-duanya berangkat, kemudian tiba-tibanya awalnya mereka berdua berpuasa, pasangan ini berpuasa, di pertengahan perjalanan kok pak suaminya pengen berhubungan, maka dia harus membatalkan dengan niat mengambil rukhsah. Jadi dia membatalkan puasa karena niat safar dulu. Oh ya udah, kalau begitu saya batalkan puasa karena sedang safar. Kan orang sedang safar tidak wajib puasa. Dia batalkan karena alasan safar, kemudian baru berhubungan suami istri. Kalau tidak sempat untuk membatalkan puasa karena niat safar, langsung saja main seruduk begitu, main tabrak saja, tidak bisa. Jelas di? Nah, di sini juga dijelaskan. Wala ala man zanna annahu lailun fawati'a fabana naharon. Tadi saya sempat bilang, kalau ada pasangan suami istri berhubungan di waktu subuh, kemudian tidak sadar kok tiba-tiba sudah pagi. Tadi saya sempat katakan bahwasanya mereka harus bayar kafaroh. Ternyata tidak. Di syarat ketujuh ini dijelaskan kalau ada pasangan yang berhubungan di malam hari, mereka menyangka itu masih malam, ternyata ketika dibuka tirai jendela sudah pagi, maka tidak wajib bayar kafaroh, cukup mengganti saja. Jadi saya ralat ucapan saya tadi. Berarti sudah ada berapa? Sudah ada 7. Coba sebutkan yang pertama apa Bapak Ibu? Kaunuhu wati'an. Artinya apa kaunuhu wati'an? Dari hubungan badan yang diminta oleh suaminya dan suaminya harus mengganti kafaroh. Yang pertama yaitu yang mengganti adalah suami. Jadi syarat pertama yang mengganti suami. Yang kedua, orang yang lupa ataupun dipaksa tidak mengganti. Maka di sini masuk posisi istri. Istri kan dipaksa sama suami. Betul? Jadi yang pertama harus suami. Yang kedua, orangnya tidak lupa dan juga tidak dipaksa. Oke. Yang ketiga, sedang berpuasa. Oke, kalau ibadah lain maka tidak diwajibkan kafaroh. Contohnya seperti itikaf. Yang keempat, harus puasa Ramadan. Yang kelima, oke, dia yakin sedang betul-betul masuk di bulan Ramadan ini. Yang keenam, betul. Kalau dia makan dulu terus berhubungan, tidak batal. Iya, batal puasanya, ganti puasa tidak bayar kafaroh. Yang ketujuh, bukan seorang musafir. Kalau musafir bagaimana dia? Harus membatalkan dulu dengan niat safar. Kan orang safar kan boleh membatalkan puasa toh? Dia batalkan dulu karena niat safar, baru silakan berhubungan dengan istrinya. Kemudian yang kedelapan, kaunul ithmi li ajli shaumi fala kafarata ala musafirin zinan wa nawa tarakhusan. Fala kafarah ala musafirin zinan wa nawa tarakhusan. Kita skip dulu yang nomor 8 ini. Saya masih belum terlalu paham. Cuma di sini disebutkan yang saya sedikit paham, fala kafarah, tidak ada kafarah bagi seorang musafir yang berbuat zina dan dia berniat untuk mengambil rukhsah. Nanti kita lewati. Nomor 8 sama nomor 9 kita lewati. Nomor 10 8, 9, 10 kita lewati. Langsung 11. Kaunul mufsida yauman kamilan fala kafarata ala man junna aw mata ba'dal wat'i wa qoblal ghurubi. Nah, ini menarik juga ini. Yang ke-11 itu apa? Posisinya dia hidup sehari penuh. Misal, contoh. Di pagi hari dia membatalkan puasanya karena berhubungan dengan istrinya. Sore harinya wafat. Kan posisi dia sudah dalam tidak berpuasa.
sore harinya dia wafat. Maka bagi si mayit ini tidak ada kewajiban bayar kafaroh. Karena tidak sehari penuh dia hidup. Sama juga kasusnya kalau dia siang hari berhubungan badan kemudian batal puasa. Harusnya jatuh kafaroh, betul. Tapi ternyata jam 5 sore tiba-tiba gila. Loh, bisa jadi. Bisa jadi. Astagfirullah, bisa. Karena kepikiran pengen bayar kafaroh tiba-tiba jadi gila. Ya tidak menutup kemungkinan juga sih. Jam 5 sore dia gila. Wajib bayar kafaroh? Tidak wajib. Makanya itu alasannya yang ke-11 ini adalah dia itu tetap dalam kondisi hidup dan sadar sampai sehari penuh. Sampai sehari penuh, sampai waktu malam, sampai besoknya dia masih hidup gitu, masih sadar. Wallahu ta'ala alam. Oke, baik. Kita sudah sampai di kesimpulan tadi pada 11 syarat tersebut yang mengharuskan seseorang membayar puasanya bukan cuma dengan qadha tetapi plus kafaroh. Yang pertama apa? Laki-lakinya yang harus bayar kafaroh. Yang kedua yaitu dia tidak lupa dan juga tidak dipaksa. Yang ketiga sedang berpuasa. Yang keempat Ramadan. Yang kelima yakin bahwa itu sudah memang masuk Ramadan. Yang keenam betul. Yang ketujuh bukan seorang musafir. 8, 9 kita lewat. Yang ke 8, 9, 10 kita lewat. Yang ke 11 betul. Jadi gila gara-gara kepikiran bayar kafaroh. Astagfirullah. Astagfirullah. Tambah gila kepikiran bayar kafaroh. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Bagaimana tidak mau gila 60 hari berturut-turut? Belum dia lakukan jadi gila. Dia nggak tahu siapa kita. Kita sama saja kita. Sabar saja kita. Astagfirullahalazim. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya Ustaz, Silahkan. ini soal pernah murtad dan mengganti puasa. Saya punya teman kayak gitu. Temanku punya teman Pernah mengalami kondisi seperti itu. Terus cara mengganti puasanya itu kalau dalam sekarang dia itu kondisi sehat terus mampu. Bagaimana cara mengganti puasanya selama dia murtad? Cukup dengan kodok saja. Mengkodok puasanya. Tidak bisa membayar atau memberi makan. Mengkodok puasanya. Cuma mengkodok saja. Jadi dia berpuasa selama dia Murtad. melakukan puasa selama dia murtad. Betul. Berapa tahun dia murtad? Kurang lebih 12 tahun. Allah. Berarti hitungannya 14 bulan. Ya. Kan 12 tahun toh? 12 tahun dia murtad, berarti 12 kali Ramadan dia ganti. 30 kali 12 360 ya. 360 tahun. Ya kan 12 3 kali 2. Iya betul 360. Tapi dicicil boleh atau harus satu bulan? Cicil boleh. Jadi dia ini tidak jatuh kepada syarat harus berturut-turut. Satu bulan. Tidak seperti kafaroh tadi. Cicil boleh. Kalau dia membantu dia boleh.
Tidak bisa. Dari ini Ustaz. Kayak suami istri melakukan berhubungan Di siang hari Ramadan. tapi dia belum tahu ilmunya. Ketika sudah dia hijrah, tahu ilmunya bagaimana? Ustaz? Tidak perlu bayar kafar. Karena dia tidak tahu. Gitu. Ya. Tergantung berapa lama puasanya yang dia batal, yang tidak mampu dipuasakan. Jadi satu kepala orang miskin mewakili 1 hari yang ditinggalkan. Ada lagi yang lain pertanyaan Bapak Ibu? Boleh berpuasa, sebaiknya jangan. Sebenarnya kalau dia merasa mampu, silahkan. Kalau dia merasa mampu, silahkan. Karena ibu hamil di sini, menurut pendapat sebagian ulama, dikategorikan seperti orang sakit. Orang sakit itu dikembalikan ke pribadinya. Kalau dia merasa mampu, lanjut. Kalau tidak, ya jangan. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ini kan soal hubungan suami istri. Nah, bagaimana hukumnya orang yang meminum alkohol di bulan Ramadan? Puasanya batal dan dia hanya mengganti puasa saja, tidak ada bayar kafarah. Saya pernah dengar itu. Maksudnya saya tidak tahu, karena saya tidak tahu apa itu. Cuma kebetulan saudara yang melakukan itu, akhirnya dia tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Ah, tidak boleh. Tetap dia, maksudnya hari ini dia melakukan itu, besoknya dia tetap harus berpuasa. Iya, gitu. Tapi dia minumnya di siang hari toh? Iya. Saya kira malam hari. Masalahnya dia pikir karena itu alkohol kan, jadi dia mungkin karena dia minumnya ilmunya dia, jadi dia pikir dia sudah melakukan perbuatan haram hari itu, akhirnya dia memutuskan tidak berpuasa sisanya selama bulan Ramadan. Sebenarnya dia masih boleh berpuasa besok-besoknya. Cukup dia di hari itu saja batal dan ganti di bulan yang lain. Apa? Oh, silau. Saya kira angkat tangan tadi mau bertanya, ternyata silau. Ini sesama kayak kasus orang makan dulu baru berhubungan. Bisa-bisanya ibu-ibu kepikiran begitu ya. Ya, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Kritis memang. Kalau sama ibu-ibu ini kritis. Pertanyaannya kadang-kadang di luar nurul. Oke, baik. Tidak ada lagi pertanyaan? Bu Warni? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan selesaikan di pekan depan. Insyaallah tidak ada halangan. Kita selesaikan di pekan depan. Semoga kita diberikan umur panjang dan keberkahan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Panjang umur, sehat selalu. Semoga kita dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan. Semoga kita diampuni dosa-dosanya dan bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.